Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya, ternyata ya Anies Baswedan disambut luar biasa ini. Anies suarakan perubahan di hadapan ribuan pendukung di Kalimantan Selatan. Wow, sangat luar biasa dan bahkan ratusan ribu ya menyambut kedatangan Anies Baswedan. Inilah yang kemudian ditakuti para cebong dan buzzer hari ini. Ada apa ya? Karena Anies Baswedan ya tidak terbendung lagi begitu disambut di mana-mana walaupun ada segelintir orang yang menolak ya. Itulah bagian dari demokrasi kita begitu, apalagi segelintir orang begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Anies suarakan perubahan di hadapan ribuan pendukung di Kalimantan Selatan. Ini memang harus ada perubahan. Rakyat sudah muak dengan rezim sekarang. Harus ada perubahan agar rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan yang nyata, yang merata. Mereka jadi aneh dan dungu ketika cebong dan buzzer ya piaraan justru nyaman dengan kondisi sekarang. Iya, karena memang di satu sisi sudah nyenyak di kekuasaan, lalu kemudian ya tidak mau bangun ya untuk pulang ke rumahnya sendiri ya. Kalau sudah nyenyak di kekuasaan ya seperti ini begitu kan, memakan uang rakyat begitu. Para cebong dan buzzer ya ketar-ketir melihat Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Perubahan apa sih yang kau usung Nis ya? Masa ini ada cerdas menilai figur seseorang ya? Dunia itu hanya sebatas jempol dalam berbagai informasi. Karena kamu hanya bisa ngadabrus. Ini komentar-komentar para cebong begitu kan? Ya memang seperti itu otaknya begitu kan? Tidak nyambung dengan politik hari ini begitu. Coba jelaskan dong apa perubahan yang ditawarkan oleh seorang Anies. Ya, inilah yang kemudian kalau dungu dikedepankan. Coba Anda lihat bahwa perubahan bangsa kita, demokrasi kita, nilai-nilai demokrasi kita, apakah butuh perubahan bangsa kita? Apakah BBM naik, terus kemudian infrastruktur sudah utang di mana-mana begitu kan? Apalagi utang negara begitu. Anda tidak sadar itu? Ya, itulah perlu perubahan kita begitu. Anda boleh tertawa hari ini karena pada hakikatnya Anda tidak merasakan dampaknya hari ini begitu kan. Buktikan aja nanti, ini banyak sekali. Jangan dirubah entar kayak DKI ini, perubahan menuju kehancuran bangsa, makanya orang ini harus dilawan. Wow, sudah berkomentar seperti itu para cebong ya. Yang mau dirubah itu apa? Ini yang menjadi pertanyaan penting begitu kan. Yang mau dirubah apa? Anda ya, sekarang saya katakan ya, para cebong dan buzzer, saya katakan ya, harga-harga pokok ya naik apa enggak? Utang negara begitu triliunan ya. Terus kemudian Anda tertawa ya. Itulah Anda harus punya mindset perubahan ke bangsa kita. Semua apapun kita harus dimulai dengan perubahan, bukan dengan ego yang Anda miliki begitu kan. Karena seperti itu logika kita begitu. Sangat aneh sekali ya. Kenapa ya banyak orang menanyakan apa perubahannya. Itulah tidak tahu tentang teori politik, teori sosial dan sebagainya begitu kan. Maju adalah perubahan dan mundur pun juga adalah perubahan. Jika melihat rekam jejak Anies Baswedan, saya sangat yakin ada perubahan di negeri ini. Bahwa negara kita adalah negara berkembang akan berubah menjadi negara tidak berkembang. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka, ada pro dan ada kontra. Biasalah, ini adalah netizen begitu kan. Ya, kita harus menghormati satu sama lain. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Anies suarakan perubahan ya di hadapan ribuan pendukung di Kalimantan Selatan ini. Dikutip dari relawan Anies Baswedan, bakal calon presiden baca pres usungan Partai Nasdem Anies Rashid Baswedan bersafari politik sampai di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Di depan ribuan relawan dan simpatisan, Anies menyuarakan perubahan untuk Indonesia pada pemilu 2024 mendatang. Suara perubahan ini disampaikan Anies saat menghadiri ya temu akbar dengan relawan, simpatisan dan masyarakat di lapangan ya Barakat Martapura. Dalam sambutannya, Anies mengatakan tujuannya ya temu akbar ini bukan hanya berkumpul semata, melainkan menginginkan adanya perubahan dan perbaikan di tanah airnya. Anies Baswedan sering mengatakan perubahan. Inilah yang seharusnya kita tahu bahwa bangsa kita ya butuh perubahan begitu. Perubahan dalam segi apa? Dalam segi ekonomi kita, dalam segi ya utang-utang kita begitu kan, walaupun sekarang sudah ada penambahan modal ya. Ya, inilah Indonesia kita begitu kan. Ya, bisa jadi hampir 10.000 triliun ya utang-utang Indonesia begitu ya. Orang-orang yang tertawa hari ini belum merasakan dampaknya. Tetapi kalau orang sudah merasakan dampaknya, dia akan tahu situasi hari ini begitu kan.
Kita ingin negeri ini menjadi milik semuanya. Kita ingin semua merasakan kesetaraan, kesempatan, dan tujuan negara bisa dilaksanakan dan dirasakan. Kata Anies yang mendapat sambutan hangat dari teriakan Anies Presiden dan peserta Temu Akbar. Bahkan Temu Akbar ini merupakan rangkaian kegiatan yang akan dihadiri oleh Anies Baswedan dalam kunjungannya di Kalimantan Selatan ya 16-17 Februari 2023. Kunjungan Anies Baswedan ini sebelumnya sempat mengalami beberapa kali perubahan jadwal. Anies dan rombongan tiba di Bandara Samsudin Nor ya Banjarbaru pada Kamis pagi dan disambut lebih dari 1.000 orang relawan dan pengurus Partai Nasdem ya. Rombongan langsung menuju ke dapur umum Himalaya di kediaman Ketua DPW Partai Nasdem Kalsel Mansur untuk berdialog dengan emak-emak. Sekretaris DPW Nasdem Kalsel Ahmad Rozani mengatakan agenda lain dalam kunjungan Anies adalah bertemu sejumlah tokoh ulama Kalsel. Anies juga dijadwalkan berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Hijrah di Cindai Alus ya, Martapura, Kabupaten Banjar. Pak Anies akan bertemu pimpinan Pondok Pesantren ya, Kiai Zarkasi dan para santri serta sholat maghrib berjamaah. Pada keesokan harinya Anies akan mengunjungi Pasar Terapung, Lok Biaitan ya Kabupaten Banjar. Anies juga berdialog dengan kaum ibu pedagang Pasar Terapung sebelum pulang ke Jakarta. Wah, sangat luar biasa, disambut luar biasa begitu. Inilah yang kemudian ditakuti para cebong dan buzzer begitu kan. Ada apa? Karena Anies Baswedan tak terbendung lagi. Ya, tak terbendung dalam artian bahwa disambut di mana-mana begitu kan. Ini sangat apresiasi sekali kepada pendukung di Kalimantan Selatan. Ya, kalau para buzzer dan cebong yang melihat ini ya pasti kepanasan dan kebakaran jenggot. Ada apa? Karena Anies Baswedan disambut luar biasa begitu kan. Ratusan ribu orang yang menyambut kedatangan Anies Baswedan di jalan ya diiringi dengan budaya-budaya yang ada di Kalimantan, sangat luar biasa sekali begitu. Dan bahkan ya walaupun ada segelintir orang yang menolak terhadap kedatangan Anies Baswedan, kan hanya segelintir, mungkin dia dibayar begitu, entah berapa, dibayar 50.000 atau apa begitu kan, daripada nganggur ya mungkin lebih baik ikut demo aja kan, seperti itu logika para cebong dan buzzer begitu. Ya, pada hakikatnya kenapa ya Anies Baswedan ditakuti ya? Salah satunya tadi yang saya sebutkan begitu, bahwa Anies Baswedan tak terbendung lagi, disambut di mana-mana. Sedangkan junjungan saya sendiri ya Pak Ganjar tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024. Wallahualam, apakah tiket PDIP yang akan diberikan kepada Pak Ganjar ini masih jadi rebutan dari semua semua calon begitu kan, baik dari dari Puan, baik dari yang lain. Ya tentu tiket itu akan diberikan kepada Pan, menurut saya pribadi seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.